Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Musalla Baitur Rahman yang saya muliakan, para hujjaj dan juga para asatizah serta remaja sekalian, khususnya pimpinan Musalla Mukarram Bapak Haji Jamaluddin SH, serta para pengurus yang lain dan para tokoh masyarakat serta para guru-guru. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, juga kesehatan dan kekuatan, sehingga bisa berkumpul kembali untuk sama-sama mengisi waktu kita setelah sholat isya dengan ibadah pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa, kekurangan dan kesalahan kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan hadis Riyadhus Shalihin, yaitu hadis kelima, ya, mengenai adab-adab makan, yaitu diantaranya tata krama, aturan makan, ya, walaupun ini tidak wajib, sifatnya anjuran, tapi dia penting, ya. Diantaranya membaca bismillah, ya, sebelum makan. Kemudian seandainya kelupaan di awal makan dengan bismillah, maka tetap disunatkan membaca bismillah ketika kita ingat, walaupun mungkin tinggal 1 sendok 2 sendok lagi baru ingat kelupaan baca bismillah, ya. Paling dibedain sedikit caranya. Kalau tadi bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, nah ini bismillahi awwalahu wa akhirah, yang artinya saya makan dengan nama Allah dari awalnya sampai akhirnya. Maksudnya kita nggak mau ngalah sama setan. Kita dibuat lupa baca bismillah dari awal, terus ingat-ingat tinggal 2 sendok makanan ini yang di piring, baru ingat, kita baca, saya baca bismillah dari awal sampai akhir. Walaupun kita baca di akhir doang tuh sebetulnya, tapi kita nggak mau ngalah, mengungkapkan nggak mau ngalah kepada setan. Nah itu digambarkan oleh Nabi. Setan tadi katanya mula-mula makan bersama kita karena nggak baca bismillah. Setelah kita baca bismillah, apa yang dimakan diletein, dimuntahkan. Begitu gambarannya, ya. Saking pentingnya tuh bismillah, walaupun posisinya sudah berada di akhir-akhir kita makan. Kemudian jangan lupa, ya, sehabis makan baca alhamdulillah, minimal begitu. Yang rameh alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, segala puji bagi Allah, at'amana yang memberi makan, wa saqana memberi minum, dan menjadikan kita termasuk orang Islam. Itulah doa mau makan dan doa setelah makan. Ya boleh saja tuh doa mau makan minimal bismillah, ya, dilengkapin bismillahirrahmanirrahim. Mau lengkapin lagi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu udah bagus banget, ya. Nah sekarang lanjutannya nih, hadis nomor 5, halamannya halaman 4, ya. Wa an Umayyah bin Mahsyiyis Sahabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammillaha hatta lam yabqa min ta'amihi luqmatun falamma rafa'aha ila fihi qala bismillahi awwalahu wa akhirah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala ma zala syaitanu ya'kulu ma'ahu falamma zakara ismallahi istaqa'a ma fi batnih, rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Ini yang tadi saya ceritakan, itu yang saya singgung, bahwa kalau tengah-tengah makan baru ingat bismillah ya dibaca juga.
Walaupun redaksinya agak beda sedikit. Bismillah awalahu wa akhirah. Ini dia hadisnya nih. Umayyah bin Mahsi as-sahabi radhiyallahu an berkata, suatu ketika beliau sedang duduk. Ya, maksudnya beliau Nabi Muhammad ini sedang duduk dan ada seorang laki-laki sedang makan yang tidak menyebut nama Allah. Nabi ngelihat ada orang makan gak baca bismillah begitu. Ketika makanannya tinggal sesuap, ya, dan hendak memasukkan suapan yang terakhir ke mulutnya, ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah. Artinya dengan nama Allah dari awalnya sampai akhirnya. Lalu Nabi SAW tertawa. Lucu jadinya, agak lucu. Ini ucapan yang bikin sahabat tersebut, orang tersebut, maka dijadiin hukum. Jadi bukan Nabi ngajarin, kalau kelupaan baca bismillah, bacalah bismillahi awwalahu wa akhirah. Nabi nggak ngajarin begitu, cuma Nabi ngelihat ada sahabat begitu. Dimakan nggak baca bismillah, asik begitu. Tinggal sesuap, baru ingat, baca dah bismillah awwalahu wa akhirahu, baru makan dah. Nabi yang lihat ketawa. Ketawanya apa ya? Tadi setan bareng-bareng makan media, makan asik, tinggal sesuap dibaca bismillah tuh setan letein lagi, dimuntahin lagi. Itu yang membuat Nabi ya tertawa di situ. Tuh. Jadi ketika makanannya tinggal sesuap dan hendak memasukkan suapan yang terakhir ke mulutnya, ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Lalu Nabi SAW tertawa dan bersabda, sebelumnya setan terus makan bersamanya. Setelah ia menyebut nama Allah, setan memuntahkan semua isi perutnya. Ya, itulah gambarannya. Ya. Setan ikut makan kalau kita nggak baca basmalah. Tapi kalau kita baca basmalah, makanan yang udah kita makan dan dimakan oleh setan sebagian, setan pun memuntahkannya. Dahsyat sekali bismillah, bisa mengalahkan setan. Maka kalau orang makan baca bismillah, makan baca bismillah, akhirnya setannya nggak makan-makan. Akibatnya itu setan kurus. Maka ada setan kurus. Sebaliknya ada orang nggak pernah baca bismillah, makan nggak baca bismillah, setannya ikut makan. Akhirnya itu setan gemuk. Nah itu namanya setan kurus, setan gemuk. Ya. Jadi emang setan makan, betul. Setan itu kemudian kawin begitu ya, berhubungan badan dengan setan juga, betul. Maka ada anak-anak keturunannya. Jadi ada setan laki, ada setan perempuan. Oh kalau kuntilanak laki perempuan, ada kuntilanak. Itu a'udzubika minal khubusi wal khaba'is itu. Al khubus itu setan laki, khaba'is setan perempuan. Jadi setan itu ada laki ada perempuan. Dia berkembang biak terus gitu, nggak habis-habis. Itu setan itu. Ya. Dia kayak orang juga, kayak orang setan itu punya kelompok juga dia. Grup WA ada apa enggak tuh setan? Mungkin ada juga kali dia. Dia lebih canggih, dia nggak pakai WA udah. Dia main bisik-bisik juga sampai. Kita boleh pakai HP, baru sampai omongan. Teriak-teriak nggak sampai. Ya. Baik saudara-saudara, pelajaran hadis. Setan menyertai orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika makan dan minum. Jadi ketika makan dan minum, setan ikut menyertai. Ntar berhubungan dengan istri, nggak baca bismillah, nggak baca doa, dia menyertai lagi. Ya, brengsek banget bang setan emang. Maka dia harus dimusuhin. Nggak ada setan ditemenin. Karena setan aduwwum mubin, musuh nyata. Bukan musuhan, bukan musuh kecil-kecilan, bukan musuh sembunyi-sembunyian, memang musuh nyata banget ya, cuman nggak kelihatan. Itu saja. Hadis ke-6. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi, faja'a a'rabiyyun fa'akalahu bi luqmataini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ama innahu law samma lakafakum, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Rasulullah SAW makan bersama 6 orang sahabat. Makan bersama 6 orang sahabat. Saya berpikiran ini makanannya banyak, berarti 6 orang. Nabi kan punya nampan itu, dulang. Itu diangkat 3 orang berat itu. Jadi nampannya gede kayak kawah. Kalau makan itu puterin banyak sekali. Nah ini ada cerita nih, suatu ketika Rasulullah SAW makan bersama 6 orang sahabat. Tiba-tiba orang Badui datang. Orang Badui, orang dusun, wong deso, gak ngerti tata krama. Maka tuh ntar makan gak baca bismillah. Dia gak ngerti apa-apa dia. Orang Badui, dia lebih dekat kepada hewan, karena memang dia menggembala hewan. Dekatnya sama hewan dia. Maka kerjaannya menggembala hewan. Jadi jarang berinteraksi dengan manusia. Maka dia agak punya sifat agak kasar begitu. Ya, seperti ini nih. Nabi lagi mau lagi makan rame-rame 6 orang, dia datang nyelonong. Nyuap aja. Enggak baca bismillah. Suatu ketika Rasulullah SAW makan bersama 6 orang sahabat. Tiba-tiba orang Badui datang dan menghabiskan makanan dengan 2 kali suapan. Jadi dia datang kacau dah urusan Badui. Kacau urusan, makan mencaplok aja. Gak pakai baca bismillah. Dicaplok cuma 2 kali suap, habis tuh dah. Nggak makan dikit-dikit, makan kali berapa. Habis dah. Gara-gara dia. Gara-gara dia nih, jadi dikatakan apa itu? Dikatakan tiba-tiba orang Badui datang dan menghabiskan makanan dengan 2 kali suapan. Biasanya kan kita kan kalau makan beramai-ramai nggak mungkin sekali banyak, kali 2 suapan habis. Ini dihabisin sama dia. Maka Nabi bersabda nih, melihat itu Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah seandainya ia membaca basmalah tentu cukup untuk kalian semua. Coba baca bismillah, makan dia dikit-dikit, semuanya pada makan udah. Ini gara-gara dimakan begitu cepat, serakah, habislah. Nggak ada keberkahan. Cuman di sini nih yang jadi masalah, ini ada 2 pendapat. Apakah sahabat Nabi lagi mengitari wadah atau nampan, belum mulai makan, kemudian Badui datang, nyuap sekaligus 2 kali suap? Kayaknya nggak masuk akal ya. Pasti kan makanan banyak juga untuk 6 orang. Dia datang langsung 2 kali suap habis. Boleh jadi Nabi dan sahabatnya ya lagi makan, jadi sebagian udah hampir udah pada ya punya makan lah begitu. Pertengahan datang itu diraup 2 kali raup ya habis aja udah sama Badui. Nabi berkata, coba tuh Badui baca bismillah, makan pakai aturan, cukup semua, kenyang semua katanya. Ini Badui nggak pakai peraturan ini apa yang ngambilnya udah begitu, nggak baca bismillah, baru 2 sahapan langsung nampan habis, ya, habis langsung. Ya mungkin tadi tuh suapannya gede banget kali, tata keramanya nggak ada di hadapan orang begitu. Jadi ada 2 pendapat di sini. Ada pendapat yang mengatakan Nabi belum makan, baru mau mulain, dia datang main ambil aja, habislah 2 kali suapan. Wallahu alam, ada pendapat begitu, dimakan semuanya. Ada pendapat kedua yang nggak begitu. Nabi dan sahabat udah makan, udah pertengahan lah begitu. Ya, datang Badui main makan aja, cuman 2 raupan langsung habis. Ya mungkin raupannya gede banget kali. Nah ini, yang penting kesimpulannya di sini bahwa makan itu apalagi beramai-ramai, nggak cukup seorang bismillah. Semua baca bismillah, maka disunatkan agak nyaring sedikit biar ngingetin. Makan pakai nampan nih, kita nyaringin dikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Ntar teman-teman kita yang mungkin kelupaan baca bismillah. Kalau kita doang baca bismillah, yang 3 orang nggak baca, jadi nggak berkah juga itu, nggak membawa kebaikan. Kudunya semua yang makan baca bismillah. Maka disunatkan 1 orang yang mungkin memulai, jangan lupa baca ngingetin, namanya kita ini manusia ngelihat makanan udah gelap udah, apalagi makanannya yang asik begitu, yang kita sukain ini, udah lupa sama sekali ya. Makan sate kambing muda lagi, bukan main dah. Kita celam-celam, belum makan juga dah, celam-celam tuh namanya. Itu katanya Zainuddin MZ, celam-celam itu bahasa Betawi sono tuh. Dulu saya nggak tahu tuh celam-celam. Nih nama dia nih, Zainuddin MZ deket ya. Celam-celam, belum makan dah celam-celam ya. Baik. Jadi saya ulangin, suatu ketika Rasulullah SAW makan bersama 6 orang sahabat. Tiba-tiba orang Badui datang dan menghabiskan makanan dengan 2 kali suapan. Melihat itu Rasulullah bersabda, ketahuilah seandainya ia membaca basmalah tentu cukup untuk kalian semua. Sahabat bakalan masih makan, tinggal baca bismillah, ngambilnya sekali rau, gede banget lagi, habislah ya. Pelajaran hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi makanan yang dimakan dengan membaca basmalah ya, baca basmalah. Itu arti bismillah itu, bismillah artinya saya makan dengan membaca bismillah. Saya makan dimulai dengan bismillah. Itu kata-kata bismillah. Ada kalimat saya makan, cuman gak disebut, nggak disebut, nggak saya makan baca bismillah, agak repot. Cuman bismillahirrahmanirrahim. Ntar waktu kerja bismillah, berarti saya mulai kerja dengan bismillah. Cuman nggak disebut saya kerja membaca bismillah, enggak. Cukup bismillah aja. Cukup membaca bismillah, itu akan nanti artinya otomatis ya, tergantung kerjaannya. Tapi jangan mau nyolong bismillah. Wah, itu sih nggak benar itu orang menyolong bismillah. Kacau tuh, bukan pada tempatnya itu, dosa yang begitu baca bismillah. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi makanan yang dimakan dengan membaca basmalah dan menghilangkan berkahnya bila dimakan dengan tidak membaca basmalah. Basmalah kalimat singkatan, ayo baca basmalah, maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca hamdalah, yaitu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ada basmalah, ada hamdalah, ada hauqalah, la haula, ada hayya ala sholat dan hayya alal falah. Itu singkatan-singkatan itu. Baik, hadis ketujuh. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyyin wala mustaghnan an rabbuna gitu. Rawahul Bukhari. Ini doa habis makan ini. Sebetulnya baca alhamdulillah udah cukup. Mau baca yang biasa boleh, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, ini ada lagi nih versi lain. Ya doa macam-macam. Ya, ada tambahan, ada kurangan, yang penting isinya tidak lain ya memuji Allah. Nih, Abu Umamah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah SAW mengangkat hidangannya, ini kata-kata maidah betul hidangan, tapi bukan hidangan yang diangkat ini. Ya, maksudnya tempat-tempat hidangan, piring, apa, nampan diangkat. Ya. Kalau mengangkat hidangan berarti ada yang nyisa kali, kagak juga sih. Biasanya para sahabat itu ya bersih udah beramai-ramai makannya. Nabi suka makan beramai-ramai. Itu Nabi Muhammad itu.
Ya, lebih-lebih di zaman beliau itu kan keadaan sederhana. Ada istilahnya sahabat Nabi yang nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, nggak punya kerjaan. Itu yang muhajirin itu, orang-orang dari Mekah hijrah ke Madinah, ditinggalkan hartanya, ditinggalkan tanahnya, ditinggalkan tempat perniagaannya demi agama Islam. Sampai di Mekah ya nggak ada siapa-siapa. Kalau orang Ansor, orang asli Madinah, orang Ansor banyak punya kebun korma, kebun anggur. Orang muhajirin ya paling dia bisnis, dagang. Ketika di Mekah, nggak semuanya punya modal. Maka itu seperti Abu Hurairah, tinggal di emper-emper masjid. Itu sekitar puluhan orang. Mereka kalau ada makanan mereka makan, kalau nggak ada mereka puasa. Serem itu. Maka Nabi sering makan bersama mereka di masjid. Nah ini dia. Jadi apabila Rasulullah mengangkat hidangannya, saya cenderung betul memang kalimat maidah hidangan, tapi tempat hidangan begitu. Ya, itu dalam riwayat, dalam penjelasan hadis begitu, dalam kitab-kitab hadis. Jadi Nabi mengangkat tempat hidangannya, udah selesai makan, diangkat dah, digeser, pindahin. Nah, beliau mengucap alhamdulillah. Itu udah selesai ya. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala mustaghnan anhu rabbuna gitu ya. Artinya segala puji bagi Allah. Jadi alhamdulillah kan pujian, segala puji bagi Allah. Maksudnya kita makan karena Allah memberi rezeki ya. Allah cukupkan kita, ya Allah semua. Bukan siapa-siapa, bukan wah saya bisa makan karena aku boleh nyari, betul boleh nyari rezeki. Tapi kan ketika dia mencari rezeki, Allah lah yang membantunya. Ya, tangannya untuk bekerja, kakinya untuk melangkah, ciptaan Allah. Ya, orang itu memperkerjakan Anda dan orang itu butuh dan dia punya rezeki. Rezekinya ya dari Allah. Para petani dapat rezeki dari macul. Macul di tanah ciptaan Allah, tanemin pohon padi, ya butuh air ciptaan Allah, pohon padi ciptaan Allah. Padi butuh udara ciptaan Allah. Padi butuh sinar ciptaan Allah. Padi ditanam dengan tangan ciptaan Allah, semuanya. Maka dipujilah Allah, gitu. Terpujilah Dia. Karena pada hakikatnya Dia semua. Kita punya apa? Nggak ada apa-apanya. Ya, maka itu arti pujian itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Pujian yang banyak tuh. Maunya puji yang banyak maunya. Tapi nggak bisa. Maka diungkapkan aja dalam perkataan alhamdulillahi hamdan katsira. Artinya saya puji Allah dengan pujian yang banyak. Padahal sekali doang dimuji. Tapi untuk ungkapan kita pengen biar banyak, tapi emang mau muji mulu. Kita mau kesono, mau kemari ya. Begitu, segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik dan penuh berkah. Pujian yang baik, pujian penuh berkah. Allah yang selalu dibutuhkan dan dimintai pertolongan, ya Tuhan kami. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran hadis, anjuran untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala sesudah makan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis ke-8 juga begitu. Ya, bentuknya lain, tapi ya, tujuannya memuji Allah yang memberi rezeki. Jadi bentuk-bentuk doa sehabis makan macam-macam. Ini nomor 8 beda dengan nomor 7. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu sampai hadisnya wala quwwah. Itu doanya itu. Kalimat ghufira ini penjelasan. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Artinya Mu'adz bin Anas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sesudah makan mengucapkan, tapi beda dengan doa yang tadi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza, dan seterusnya. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku
makanan ini dan mengaruniakannya kepadaku, memberi rezekinya kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa melalui daya dan upaya. Itu sama dengan ungkapan la haula wala quwwata illa, kita nggak punya daya, nggak punya upaya kecuali dengan Allah. Dan ini terbukti memang kita makan makanan ciptaan Allah. Makanan itu menimbulkan tenaga berarti dari Allah. Ya, kita bisa sholat, kan ada tenaga, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Allah yang memberikan tenaga kepada kita. Ya. Kita macul, kita bercocok tanam, Allah yang memberikan tenaga. Ya. Belum lagi ketika bercocok tanam tadi saya bilang bibitnya ciptaan Allah, tanahnya ciptaan Allah. Ya, tanaman butuh air, butuh angin, butuh cahaya, semuanya kembali kepada Allah. Maka itu disebut dalam doanya min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Jadi tanpa melalui daya dan upaya. Tanpa melalui daya dan upaya dariku. Jadi itu dari Allah itu semuanya. Jadi kita merasa rendah di hadapan Allah, enggak sombong. Enggak sombong. Jangan dibilang wah inti jadi orang kaya, oh siapa dulu gue yang nanam. Gue pikirin bagaimana supaya hasilnya bagus. Pokoknya usahanya mati-matian ini. Begitu. Dilupa sama Allah begitu. Itu jelek itu. Ya, gurunya bilang ini semua kan pemberian ya min fadli rabbi. Kan ada tuh ayat itu Nabi Sulaiman. Dia punya kekuasaan, raja juga, nabi juga. Setan, jin tunduk kepada dia. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku. Nggak bilang wah gua yang berusaha begitu. Gua yang bekerja. Itu menggambarkan ya kesombongannya di hadapan Allah. Jadi ada ulama membolehkan ngomong begitu, cuman tetap sebut Allah yang memberikan dengan usaha saya begini. Itu masih boleh lah begitu. Dia masih menyandarkan kepada Allah, enggak menyandarkan dengan kekuatan dirinya sendiri. Begitu. Ini kan gua ini, saya nih yang begini, tanpa menyebut sekalipun Allah. Nah, itu yang jelek. Ya. Pokoknya ini bukan istilahnya daya dan upaya dariku, ya, itu dari Allah. Maka di sini di penghujung ada semacam penjelasan hadis tadi, dosa-dosa kecilnya yang terdahulu akan diampuni. Dia habis makan, nikmat, diampunin lagi dosanya. Nikmat di atas nikmat dengan sebab membaca hamdalah setelah makan. Pelajaran hadis 1, anjuran untuk memuji Allah Subhanahu wa taala sesudah makan dengan perasaan tunduk kepadanya, enggak sombong. Karena dialah yang maha memberi nikmat dan rezeki. Nikmat dan rezeki dari Allah. Manusia tidak memiliki kemampuan sedikit pun apa yang dipunya. Saya punya istilah, cane kolor pun kita enggak memiliki. Cane kolor dibuat dari kapas. Kapas tumbuh dari pohon kapas. Ya, pohon kapas ditanam oleh petani di tanah ciptaan Allah, pakai air ciptaan Allah, pakai udara, cahaya, sinar ciptaan Allah. Petani sendiri dari ujung rambut sampai ujung kuku ciptaan Allah. Ya. Jadi pranekolor yang dibikin dari benang kapas. Ya, ketika seseorang menenun pakai tangan, pakai otak, ciptaan Allah. Semuanya. Jadilah pranekolor. Kolor bukan ciptaan kita kasarnya. Ya. Kita nggak punya apa-apa sebetulnya. Itu kalau manusia pikirin begitu mang akhirnya. Ini membuat orang nggak jadi sombong, walaupun dia hebat banget. Ya. Nggak ada apa-apanya kita. Ya. Cuman kan kadang-kadang manusia hanya ingat nikmat doang. Wah begitu. Yang memberi dia lupa. Itu kacaunya di situ tuh. Maka kan di dalam ayat Quran itu Allah sering sebut ya bani Israil adzkuru nikmatallahi alaikum. Hai bani Israel, ingat nikmatku kepada kamu. Kalau lu ingat nikmatku, entar lu ingat kepadaku, kata Allah.
Nah, orang lupa itu kadang-kadang kepada Allah. Dia hanya ingat nikmat doang. Itu jelek ya. Manusia tidak memiliki kemampuan pun sedikit pun. Ya, manusia tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Nomor 2, penjelasan tentang pahala yang memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diampuninya dosa-dosa kecil. Membaca alhamdulillah mengampuni dosa kecil habis makan. Apalagi judulnya? Ada yang bertanya? Nggak ada, nambah lagi. Belum jam jam 12 kurang 5 jam apa? Kurang 5 jam, tenang aja. Judulnya larangan mencela makanan dan anjuran untuk memujinya. Ini lagi adab. Nabi begitu. Ini kadang-kadang dikasih wajik, apa dibilang wajik, makanan setan dikasih gua. Kenal wajik? Udah bulukan dikasih gua katanya. Ini makanan setan begitu. Lu nggak makan aja. Lu jangan ngamuk-ngamuk begitu. Itu kita itu ngamuk-ngamuk aja, jelek. Ya, dibenci begitu. Ente doyan, ente makan. Nggak doyan, jangan dihina. Itu cara terbaik begitu. Jangan nggak doyan, dimaki-maki itu makanan. Untung makanan nggak bisa ngelawan deh. Bisa ngelawan, dimaki-maki lagi. Dibalikin, lu nggak bisa bikin apa-apa lu katanya, karena kolor aja bukan milik lu. Oh, belagu mencela gua. Emang lu bisa bikin padi, bisa bikin ketan. Larangan mencela makanan dan anjuran untuk memujinya. Hadis pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inistahahu akalahu wa in karihahu tarakahu, muttafaqun alaih. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun, alias sedikit pun begitu, nggak pernah mencela sekalipun. Jika suka beliau makan, dan jika tidak suka beliau tidak memakannya, beliau tinggalkan. Nggak perlu mencela-cela begitu. Ya. Ada yang bilang tahu mulu makanan orang susah. Aduh kacau banget. Ya, makan ya kalau seneng makan, nggak makan ya udah. Jangan pakai mencela. Ya, mencela lagi. Sekarang tahu makan orang kaya, tahu nggak? Makan daging pantang, makan ini pantang, tahu dimakan. Iya. Penyakit ini lagi asam urat, tahu nggak makan juga udah makan angin aja udah berat ya, begitulah dunia nggak ada apa-apanya ya. Berat saudara-saudara. Baik, pelajaran hadis, hendaknya seorang muslim tidak mencela makanan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena mencela makanan merupakan tanda kesombongan, keangkuhan, dan kemewahan, tambah lagi dan penghinaan itu. Ya. Jadi menunjukkan dia pengen mewah aja makannya, yang gurih-gurih. Ya. Yang repotnya tuh kalau orang biasa makan enak, berarti kan butuh dana banyak. Tahu-tahu nggak punya duit, tadi menyolong kan begitu, takutnya begitu. Jeleknya di situ tuh. Jadi nggak mau makan yang susah-susah, yang nggak enak. Kalau kita biasa susah, hidup nikmat biasa aja. Ntar susah lagi, juga biasa dia, udah biasa, nggak goyah. Orang biasa hidup mewah, itu jeleknya begitu. Ketika kemewahan habis, dia akan berpikir dengan cara-cara yang nggak benar. Korupsi apalah namanya. Karena biasa hidup makan enak, hidup mewah begitu. Jadi akan terdorong itu, ketika dia nggak punya apa-apa akan terdorong berbuat yang haram. Nomor 2, memuji makanan berarti menyenanginya, iya dong. Sedangkan mencelanya berarti merendahkan nikmat. Ya senangi ciptaan Allah, jangan kamu rendahkan. Nomor 3, mulianya akhlak Rasulullah SAW, karena beliau tidak pernah mencela makanan sedikit pun.
Jadi akhlaknya kepada makanan hebat sekali, apalagi akhlaknya kepada manusia, itu Nabi Muhammad. Hadis terakhir nomor 2. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul uduma faqalu ma indana illa khallun fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqulu ni'mal udumul khallu ni'mal udumul khallu rawahu Muslim. Nih contohnya lagi nih, Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan lauk pauk ada apa nih begitu kepada keluarganya, kepada salah seorang istrinya. Tetapi mereka menjawab, apa ini jawaban salah seorang istrinya? Kami hanya mempunyai cuka. Cuma cuka doang. Itu Nabi Muhammad paling sederhana. Padahal dia pengen hidup mewah, gampang. Hei sahabatku, bawain daging, bawain semuanya. Wah berlomba-lomba. Tapi Nabi nggak mau. Yoga. Jadi beliau makan apa adanya yang ada di rumah. Diminta mana lauknya, kata istrinya cuman cuka doang wahai Nabi. Apa jawab beliau? Lalu beliau memintanya dan makan dengannya dengan cuka dan bersabda, lauk yang paling lezat adalah cuka. Lauk yang paling lezat adalah cuka. Emang adanya cuka mau gimana lagi? Begitu. Ya. Ada tahu, begitu juga nih. Ya, tahu adalah lauk yang paling lezat. Sini, tahu adalah lauk yang paling lezat. Yang ada tahu macam-macam, macam-macam. Makan restoran, suka makan restoran. Kalau makan di restoran boleh, paling duitnya jebol ntar. Begitu saudara-saudara, Nabi makan bukan main. Nggak ada deh yang kayak dia, nggak ada. Kita nyadik kayak makan di apa tuh? Di warung Padang, semeja makan lauk pauk semeja. Daging, ayam, lain, jengkol lain, semuanya tahu, tempe, kumpul semua. Kalau makan satu macam kayaknya nggak asik ya. Kalau makan satu macam gitu lauknya, dia pengen minimal 2-3 macam. Dilihat di gituan tuh di warung Padang begitu, sediain semeja. Pengennya makannya begitu. Nah ini Nabi Muhammad nggak demikian. Makanya apa adanya, yang ada cuka ya cuka, campurin cuka dah. Mungkin buat campuran emprengan, dulu kan roti di semacam roti gandum, cocokin cuka, ya enak begitu. Jadi Nabi ini terkenal dia, tempat tidurnya sederhana, kasurnya dibungkus dengan kulit binatang, isinya sambuk puun korma. Kalau bangun itu pada apa itu badan tubuh Nabi membekas, membekas. Bajunya juga yang kasar bukan yang halus, gitu. Makan kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Kita seminggu 7 hari kenyang. Nabi Muhammad seminggu 7 hari nggak kenyang-kenyang. Paling dikatakan begini, dalam 3 hari nggak pernah 3 hari kenyang terus, paling 2 hari atau sehari, yang lain lapar. Pokoknya sederhana. Nabi makan apa adanya di rumah. Baik saudara-saudara, pelajaran hadis, anjuran untuk memuji makanan meskipun dengan pujian yang sangat sederhana, anjuran untuk hemat dalam hal makanan dan mencegah kebiasaan makan secara berlebihan. Ini repot ini, khususnya yang punya duit. Maka tuh yang punya duit bukan ntar makan penggah ya, dipikirin ntar gue makan apa yang enak gitu. Berbeda orang susah, ntar gue makan apa enggak apa makan. Orang kaya lain lagi, yang enak ntar makan apaan, kan begitu. Orang kaya duitnya banyak. Anjuran untuk hemat dalam, tapi yang bagus ini hemat makan. Anjuran untuk hemat dalam hal makanan dan mencegah kebiasaan makan secara berlebihan. Emang Quran emang menyuruh begitu, kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Nomor 3, kesederhanaan Nabi SAW dalam hal makan dan pujian beliau kepada makanan. Beliau sederhana, kemudian tetap memuji makanan, walaupun cuma cuka doang. Itulah beliau. Ya inilah yang dapat saya sampaikan. 2 judul, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.
Mari saudara-saudara kita akhiri dengan membaca Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya kepada yang telah wafat, ibu bapak kita, guru-guru kita, mungkin mertua yang sudah wafat atau istri dan anak-anak kita yang wafat. Semoga dengan kemurahan Allah sampaikan pahala suratul Fatihah kepada mereka dan Allah ampuni mereka dan juga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.